Halo semua, kembali lagi di Ngulik Bareng Bang Ben, semakin asik semakin menarik. Di video kali ini saya akan info kepada kalian semua apa yang menyebabkan BSU Rekanaker ini tidak cair ya guys ya. Di sini saya akan mengulas semuanya supaya teman-teman semua ini tahu dan paham kenapa bisa tidak cair. Kalian bisa simak video saya yang satu ini. Ngulik bareng Bang Ben, semakin asik semakin menarik. Nah, rekan-rekan, di sini saya akan kasih penjelasan semua apa penyebab BSU kalian tidak bisa cair. Ada beberapa hal yang BSU kalian ini tidak bisa cair. Yang pertama, tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Kemnaker atau BPJS Tenaga Kerja. Ini yang pertama. Jadi persyaratan-persyaratannya ini harus terpenuhi semua ya guys ya. Tapi ini diajukan oleh perusahaan kalian ya. Jadi bukan kalian yang daftar sendiri, tapi dari perusahaan kalian yang mendaftarkan ataupun mengajukan karyawannya untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Nah, baru lanjut diberikan kepada BPJS Tenaga Kerja, diolah, setelah sukses ke Kemnaker. Jadi kalau memang kalian nggak memenuhi syarat di Kemnaker, ya percuma saja kalian tidak bisa mendapatkan BSU, meskipun sudah memenuhi syarat di BPJS Tenaga Kerja. Yang kedua, selain itu, sudah mendapatkan bantuan seperti program Kartu Prakerja, BPUM, dan PKH. Ini yang patut digarisbawahi ya guys ya. Ketika kalian sudah memenuhi syarat ini, BPJS, nah kalian di sini di Kemnaker nih. Di Kemnaker ini pasti ada sini. Dicek nih, apakah kalian sudah mendapatkan bantuan atau belum? Ya guys ya. Kalau kalian sudah mendapatkan bantuan ini, berarti kalian tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah meskipun kalian sudah memenuhi syarat seperti dari gajinya, terus BPJS juga masih aktif. Ya guys ya, tapi kalian dapat bantuan dari ini, Kartu Prakerja atau BPUM ataupun PKH. Ini kalian tidak dapat BSU. Jadi semuanya adil rata. Seperti itu ya. Yang sudah dapat lebih baik kalian tidak usah memikirkan untuk BSU lagi. Poin ketiga, data rekening duplikasi, tutup, pasif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK, atau tidak terdaftar. Nah, di sini yang saya pernah garis bawahi kepada kalian semua di video sebelumnya, ketika perusahaan kalian mendaftarkan kalian untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini, itu data rekeningnya harus sama dengan yang punya kalian ya. Jadi rekeningnya itu yang didaftarkan ke itu sama ya. Terus tidak ada duplikasi. Jadi ketika kalian sudah didaftar itu daftar lagi, itu adanya duplikasi, itu nggak boleh. Nah, terus rekening kalian juga jangan ditutup. Jadi ketika kalian memakai BRI, terus yang didaftarkan itu BRI juga, tapi rekening kalian itu ditutup, udah nggak bisa dipakai, atau duit yang ada di rekening untuk BSU itu nggak bakal bisa cair. Jadi itu tidak memenuhi syarat. Terus nggak ada keaktifan di dalam rekening itu, pasif. Jadi nggak ada transfer apa, itu pasif kan namanya. Berarti otomatis tidak memenuhi syarat juga, karena berarti kalian itu tidak menggunakan rekening itu secara aktif. Jadi kalau misalnya kalian dapat rekening kolektif BNI tahun lalu, terus rekening itu pasif, tidak pernah kalian gunakan untuk transaksi ataupun sebagainya, nah itu sama saja tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker. Terus data rekeningnya tidak valid, tidak sesuai. Nah ini juga menjadi masalah ya guys ya. Terus ketika rekening kalian itu dibekukan,
karena suatu hal dibekukan, tapi nyaman apa. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Terus rekeningnya itu tidak sesuai dengan nik kalian. Misalnya nik kalian 3 sekian-sekian, tapi di rekeningnya itu 2 sekian-sekian, itu berarti nggak sesuai dengan nik. Pastikan nik sama nama yang di rekening dengan KTP itu harus sama. Terus data rekeningnya tidak terdaftar. Maksudnya tidak terdaftar ini jadi kalian pakai nama orang. Jadi ketika kalian punya rekening namanya atas nama A, tapi yang didaftarkan oleh pekerjaan itu atas nama B, itu nggak bisa karena tidak terdaftar ya guys ya. Nah, ini poin penting kenapa penyebab BSU kalian tidak bisa cair. Ada poin 1, poin kedua, dan poin ketiga. Jadi untuk teman-teman semua harus lihat terlebih dahulu ya kenapa BSU kalian tidak bisa cair. Dan untuk yang masih calon, kalian coba bisa tanyakan ke pihak perusahaan kalian apakah yang didaftarkan itu nomor rekeningnya yang sesuai dengan yang punya kalian. Kalau bisa, untuk nextnya ke depannya apabila ada BSU lagi di tahun 2023, itu pastikan gaji kalian yang kalian pakai itu yang untuk didaftarkan untuk ke BSU. Kalian coba informasikan ke pihak HRD kalian kalau kalian dekat dengan HRD, ataupun kalian informasikan ke atasan kalian. Seperti itu teman-teman. Daripada BSU ini nantinya sisanya masih banyak, limitnya masih banyak, kan sayang. Jadi buat kalian yang benar-benar membutuhkan harus wajib aktif kalau bisa ke perusahaan kalian, baik itu ke HRD-nya ataupun atasan kalian. Jadi biar dana BSU ini akan cair ke tangan kalian. So, untuk teman-teman semua yang menyukai video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Ngulik Bareng Bang Ben, karena akan menginformasikan seputar BSU ataupun yang lainnya guna membantu teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. So, stay tune and I will be back for you guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.